Kita lagi di Terminal Syekh Mansur Cikaduen. Nah. Awas. Marulang kapari. Marulang sapari sekarang bos. Ya. Iya. Iya. Alhamdulillah kita telah beres melaksanakan ziarah ke Syekh Mansur Cikaduen. Ya, beliau adalah salah satu putra dari Syekh Abdul Fattah Tirtayasa. Ketika Syekh Abdul Fattah Tirtayasa habis jabatannya dari Kesultanan 6 Banten, itu digantilah oleh putranya yaitu Syekh Mansur Cikaduen ini. Ya. Setelah menjabat 2 tahun Syekh Mansur Cikaduen, beliau berangkat ke Baghdad ya untuk membuka ataupun mendirikan negara Banten di sana. Itu cuma pesan ayahandanya, kalau mau mendirikan negara Banten di sana jangan memakai pakaian kesultanan. Itu nanti akan malu katanya. Nah, setelah itu berangkatlah ke sana ke Baghdad. Ketika berangkat ke Baghdad akhirnya tidak tercapai untuk membuka negara Banten di sana. Akhirnya Syekh Mansur pulang lagi, cuma lupa kepada wasiat yang menjadi ayahandanya, karena kalau mau berangkat ke sana dan pulang ke sana, dari sana jangan kemana-mana dulu. Cuma Syekh Mansur Cikaduen beliau singgah dulu di Pulau Majali Cina. Ya, selama 2 tahun bahkan sempat menikah di sana. Nah, Kesultanan Banten akhirnya diserahkan kepada putranya Syekh Mansur, yaitu Syekh Abdul Ishaq, Pangeran Ishaq, Adipati Ishaq. Nah, Pangeran Adipati Ishaq. Nah, setelah Pangeran Adipati Ishaq menjadi Kesultanan Banten di sini, terbujuklah oleh Belanda sebagai sejarah untuk menjadi Kesultanan Banten, diangkat menjadi Kesultanan Banten. Cuma Pangeran Adipati Ishaq tidak menerima karena masih ada ayahandanya yang masih hidup, yaitu Syekh Mansur Cikaduen yang ada di Baghdad ini, atau sekarang lagi di Cina. Nah, setelah itu adalah yang pulang dari Arab, pengaku-ngaku yang dari Arab, yaitu Syekh Mansur Cikaduen. Mungkin pada waktu itu tidak sama seperti sekarang ya, udah ada gadget, HP dan sebagainya, hingga Banten, orang-orang Banten, masyarakat Banten menerima yang itu adalah Syekh Mansur Cikaduen. Dan Syekh Pangeran Adipati Ishaq pun itu mengakui bahwa beliau adalah Syekh Mansur Cikaduen. Ternyata beliau adalah Syekh Mansur palsu, yaitu dari kerajaan jin yang ada dari Pulau Majali untuk masuk ke Kesultanan Banten. Akhirnya Kesultanan Banten diambil alih oleh Raja Jin dari Pulau Majali yang mengaku Syekh Mansur Cikaduen ini, gitu. Nah, dikarenakan
cara pemerintahannya kurang berkenan di masyarakat, akhirnya masyarakat Banten pun berbondong-bondong untuk tidak setuju, dan akhirnya mendoronglah masyarakat Banten itu adalah Syekh Abdul siapa ramanya itu Syekh Abdul Fattah, itu kan Syekh Abdul Fattah Tirtayasa untuk mengambil alih Kesultanan Banten ini. Akhirnya adalah peperangan di sana antara Syekh Mansur Palsu dengan Syekh Abdul Fattah Tirtayasa. Pada waktu itu Syekh Abdul Fattah Tirtayasa memang ada kekalahan, sehingga didoronglah Syekh Abdul Fattah Tirtayasa ke Banten Selatan, yaitu yang disebut Tirtayasa. Maka diberi julukanlah oleh orang Banten yaitu Syekh Abdul Fattah Tirtayasa. Nah, setelah itu kabar terdengar oleh Syekh Mansur yang ada di Pulau Majali Cina gitu. Setelah itu Syekh Mansur ingat pesan yang menjadi ayahnya, kalau pulang dari Baghdad jangan kemana-mana. Akhirnya pulanglah ke Banten. Cuma sebelum pulang ke Banten, beliau ada keraguan dan kembali dulu ke Makkah untuk bertobat. Nah, setelah di Baitullah beliau berdoa dan untuk meminta petunjuk untuk pulang ke Banten, dan ada petunjuk yaitu lewat sumur Jam-Jam yang keluar di Batu Quran, yang sekarang yang disebut Batu Quran. Nah, itulah sekilas sejarah Syekh Mansur Cikaduen. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.